Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Satu Keluarga Dijadikan Tumbal oleh ART. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua nama dalam cerita ini sudah diubah. 2014 Kalimantan Selatan. "Wanda, tolong ambilkan air putih," ujar seorang laki-laki berusia 50 tahunan yang sedang duduk di depan TV. Wanda yang baru saja hendak berangkat kerja itu pun langsung kembali ke dapur mengambilkan air putih di dalam botol untuk sang ayah. "Kenapa kamu dan suamimu tidak berangkat bersama?" tanya Abah ketika Wanda meletakkan botol air di atas meja yang berada di hadapan sang ayah. "Dia ada kerjaan di luar kota, Bah, makanya berangkatnya lebih pagi," jawab Wanda seraya memakai sepatunya. Wanda adalah seorang guru di sekolah SMP, sementara suaminya mempunyai usaha agen travel yang diurus bersama dengan dua orang temannya. "Oh, Bah, Wanda pamit berangkat mengajar dulu ya," kata Wanda berpamitan pada ayahnya. "Iya, nanti pulangnya tolong belikan gado-gado ya, Nak." Wanda mengangguk, lalu kemudian ia menutup pintu rumahnya. Wanda berangkat dengan menaiki motor Vario yang baru beberapa minggu ia kredit. "Selamat pagi, Bu Wanda," sapa anak-anak murid Wanda ketika mereka melihat Wanda datang. "Selamat pagi anak-anakku," balas Wanda menyapa sambil melemparkan senyum pada anak-anak itu. Hari itu berjalan seperti biasanya. Dalam perjalanan pulang tidak lupa Wanda membelikan pesanan sang ayah. Sesampainya di rumah terlihat ayah dan ibunya sedang duduk-duduk di depan TV menonton siaran berita. "Sudah makan, Maba?" tanya Wanda. "Sudah, tadi Mama masak kari ayam kesukaannya si Ulfa. Pas sampai rumah dia langsung makan. Sekarang lagi tidur siang di kamarnya," jawab ibunya. "Oh, ini mah, Bah, gado-gado pesanan Abah pagi tadi," kata Wanda seraya meletakkan kantong plastik berisi 2 bungkus gado-gado. Ya, Wanda memang tinggal serumah dengan orang tuanya, bukan karena mereka tidak punya rumah, melainkan karena Ulfa, anaknya Wanda, tidak bisa jauh dari kakek dan neneknya. Sementara orang tua Wanda ini juga tidak mau ikut tinggal di rumah Wanda. Maka dari itu Wanda dan suaminya mengalah dan tinggal di rumah orang tua Wanda. Wanda juga punya adik laki-laki namanya Hairul yang bekerja di perusahaan tambang di Kalimantan Tengah. Namun adiknya itu hanya pulang 3 bulan sekali, itu pun jatah cutinya hanya 2 minggu saja. Wanda ke kamarnya untuk bersih-bersih badan. Lalu setelah mengenakan dasternya, Wanda langsung keluar kamar. Ia berjalan ke arah dapur karena perutnya sudah mulai terasa lapar. Selesai makan, Wanda kembali ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Sekitar pukul 4 sore, pintu kamarnya diketuk oleh ayahnya dari luar. "Sholat, Nak," kata ayahnya mengingatkan. Selesai melaksanakan sholat, Wanda bergegas ke dapur untuk membantu ibunya memasak. Sementara Ulfa terlihat sudah bermain bersama kakeknya di depan TV. "Mau masak apa sore ini, Mah?" "Sop ayam," jawab ibunya singkat. "Terus ini kacang untuk apa?" tanya Wanda. "Untuk bikin saus kacang." "Oh, jadi ceritanya mau bikin sate juga?" "Iya, itu arangnya di dalam plastik. Tolong kamu nyalakan ya, sekalian kamu bakar satenya," kata ibunya seraya menunjuk ke arah plastik putih di dekat pintu dapur. "Nah, ini daging ayamnya," lanjut ibunya sembari meletakkan baskom berisi daging ayam di dekat Wanda. Mata Wanda melebar. "Ini belum ditusuk?" tanya Wanda.
Sekalian kamu kerjakan ya, itu tusukannya satenya ada di lemari di belakangmu. Wanda langsung duduk. Ia mulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh sang ibu. Tidak lama ayahnya ke dapur dan tanpa berkata-kata, ayahnya langsung membantunya. Karena dikerjakan oleh dua orang, pekerjaan Wanda pun selesai dengan cepat. Setelah mencuci tangan, Wanda langsung menyalakan arang untuk membakar satenya. Tapi baru setengah baskom sate yang dibakar, dari luar terdengar suara suami Wanda datang. Itu Randy sudah pulang. Sini, biar Abah yang lanjutkan. Kamu buatkan dulu minuman untuk suamimu, kata sang ayah yang baru saja dari luar. Wanda menurut. Ia langsung beranjak untuk membuatkan suaminya minuman. Kamu sudah pulang? Tanya Wanda dengan bibir tersenyum. Iya, alhamdulillah semuanya sudah beres, makanya aku bisa cepat pulang, jawab suaminya, masih asik bermain dengan Ulfa. Wangi sekali ya baunya. Kalian lagi masak apa? Tanya Randy seraya menyeruput es sirup yang diberikan oleh istrinya. Mama masak sop dan sate. Wah, tahu aja mama kalau menantunya ini lagi pengen makan sop campur sate, kata suaminya dengan bibir tersenyum. Setelah sholat maghrib bersama, mereka pun pergi ke dapur bersama-sama untuk makan. Seperti biasa, masakan mama selalu enak, puji Randy seraya mengangkat jempolnya. Abah juga ikut andil dalam masakan hari ini, ujar ayahnya Wanda tidak mau kalah. Tapi bumbu-bumbunya kan mama yang buat, kata ibunya Wanda sambil tertawa. Keesokan harinya seperti biasa Wanda dan suaminya berangkat bersama. Namun di tengah-tengah jam pelajaran, Wanda mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengatakan kalau ibunya Wanda terjatuh saat sedang membeli sayur di depan rumah. Mendengar kabar itu Wanda langsung pulang. Sepanjang perjalanan pulang ia berdoa agar ibunya tidak kenapa-napa. Sesampainya di rumah, Wanda langsung menghampiri ibunya yang sedang terbaring di atas kasur. Mama gak apa-apa, ayahmu saja mungkin yang berlebihan mengabarkan, makanya kamu sampai buru-buru pulang, kata ibunya pelan. Wanda menggeleng. Mama, kalau lagi sakit itu jangan ngerjain pekerjaan rumah, Ma. Wanda bisa kok pulang ajar, terus masak dan ngerjain pekerjaan rumah. Kalau mama sakit begini, Wanda merasa jadi anak yang gak berguna karena gak bisa bantu mama, ucap Wanda terisak. Mama gak apa-apa, tadi itu kepala mama cuma sedikit pusing, sekarang sudah gak apa-apa kok. Pokoknya mau gak mau, mama harus mau. Aku akan cari ART untuk bantu-bantu kita di rumah. Ibunya mengangguk. Wanda tersenyum sembari menghapus air matanya. Keesokan harinya saat Wanda baru sampai rumah, ia melihat ada sendal asing berada di teras rumah. Assalamualaikum, Wanda mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab sang ayah yang sedang duduk-duduk di depan TV bersama seseorang perempuan berusia 30 tahunan. Wanda langsung duduk di samping ayahnya, lalu kemudian sang ayah memperkenalkan perempuan itu pada Wanda. Dia namanya Ani, katanya dia mau melamar jadi ART di sini, kata ayahnya Wanda. Oh iya, kebetulan kami memang sedang mencari ART Mbak, tapi Mbak dapat infonya dari mana kalau kami sedang mencari ART? Dari Bu Rumina, Bu. Kebetulan saya juga sering ke daerah sini untuk mengambil upah beres-beres rumah dan nyuci gosok punya ibu-ibu di sekitar sini, jawab Mbak Ani. Wanda mengangguk, bibirnya tersenyum. Tapi sebelumnya saya mau memberitahu dulu tentang gaji yang akan saya berikan. Saya hanya bisa memberikan sekitar 700.000 dalam 1 bulan. Kalau Mbak Ani merasa cocok dengan gaji yang saya tawarkan, Mbak Ani bisa mulai kerja di sini besok. Tapi kalau misal tidak cocok gak apa-apa, Mbak Ani bilang aja. Saya mau, Bu, jawab Mbak Ani cepat. Wanda saling bertatapan dengan ayahnya. Baiklah Mbak, kalau begitu Mbak Ani bisa bekerja mulai besok di sini. Tapi maaf sebelumnya Bu, kalau semisal saya pulang pergi dari kosan saya ke sini, apa boleh Bu? Tanya Mbak Ani. Gak apa-apa Mbak, mau menginap boleh, mau pulang pergi juga silakan. Yang penting pekerjaan rumah beres, jawab Wanda tersenyum. Mbak Ani mengangguk. Ia tersenyum menatap Wanda. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Besok pagi-pagi saya akan ke sini. Sekitar jam 7-an saja Mbak. Gak usah terlalu pagi. Kasihan Mbaknya kalau terlalu pagi. Mbak Ani mengangguk.
dengan bibir yang masih menyunggingkan senyum. Lalu kemudian ia pun pamit untuk pulang dan akan datang lagi keesokan harinya. "Ayah," panggil Ulfa ketika melihat ayahnya datang. Anak ayah yang cantik," kata Randy dengan bibir tersenyum. Ulfa langsung memeluk ayahnya yang baru saja masuk ke dalam rumah. "Ayah bawa apa?" tanya Ulfa. "Ini makanan sayang untuk kita semua." "Oh, Ulfa jadi lapar ya?" "Ya sudah, ayah mandi dulu ya, nanti kita makan sama-sama," kata Randy seraya berjalan mendekat ke arah ayah mertuanya yang sedang menonton TV. Setelah salim pada ayah mertuanya, Randy lantas masuk ke dalam kamar untuk mandi. Sekitar 15 menit kemudian Randy keluar dengan mengenakan pakaian bersih. "Ayo bah, kita makan dulu," ajak Randy pada ayah mertuanya. "Ayo, kebetulan abah juga sudah lapar." Wanda yang baru saja selesai menyuapi ibunya di dalam kamar itu pun lantas keluar dan bergabung bersama suami dan ayahnya yang sedang makan. Keesokan harinya saat Wanda baru saja akan berangkat mengajar, ia berpapasan dengan Mbak Ani yang sedang menuju ke arah rumah Wanda. Keduanya saling sapa lalu kemudian melanjutkan perjalanan masing-masing. Siang itu Wanda yang baru pulang terlebih dulu mampir ke apotek untuk membelikan obat sang ibu. Dan tidak lupa ia juga mampir di toko makanan. Ia membeli banyak cemilan untuk orang rumah. Ketika sampai di rumah, Wanda tersenyum puas saat melihat semua tugas rumah sudah beres dikerjakan oleh Mbak Ani. "Bu, ini dicicipi dulu," kata Mbak Ani seraya memberikan sepiring kecil makanan. "Apa ini, Mbak?" "Itu makanan khas dari daerah saya, Bu. Kebetulan saya ini suka masak. Saya lihat ada bahan-bahannya di dapur, makanya saya ngide untuk masak ini. Maaf ya Bu kalau saya lancang." Enak sekali ini. Mama saya sudah makan, Mbak." "Sudah Bu, beliau lahap sekali makannya." "Syukurlah." "Oh iya, bahan-bahan di dapur itu bebas kok, mau Mbak kreasikan jadi masakan apapun boleh. Sering-sering buat makanan begini juga boleh, Mbak," kata Wanda diiringi suara tawa yang renyah. Hari itu kebetulan Wanda sedang libur, jadi ia bisa bersantai di rumah seharian. "Tumben Mbak Ani datangnya agak siangan dari ini?" tanya Wanda dengan bibir tersenyum. Ya, hari itu merupakan hari kelima Mbak Ani kerja di rumah orang tua Wanda. "Iya Bu, maaf ya Bu, tadi ada acara di dekat kosan saya Bu." "Oh ya Bu, ini saya bawakan makanan untuk ibu sekeluarga." "Iya gak apa-apa," ucap Wanda tersenyum. Aromanya enak sekali Mbak." "Iya Bu, silakan dimakan Bu." Wanda memakan makanan yang dibawakan oleh Mbak Ani bersama sang ayah dan juga Ulfa. Setelah selesai makan, mereka pun mengobrol santai di depan TV, sementara Mbak Ani beberes dan memasak di dapur. "Sayang, ini makanan kok basi semua?" tanya Randy pada Wanda yang sedang rebahan di atas kasur. "Masa sih? Itu makanan baru dimasak Mbak Ani tadi sore loh." "Masa iya sudah basi?" kata Wanda tidak percaya. Ia langsung beranjak keluar kamar untuk memastikan apa yang dikatakan oleh suaminya itu tidak benar. Namun ketika ia sudah berada di dapur, hidungnya mulai mencium aroma yang tidak sedap di sana. Bau makanan basi memenuhi ruangan dapur tersebut. Semua makanan yang dimasak sore tadi sudah berlendir dan berbau. "Kok bisa basi semua?" tanya Wanda pelan, seolah tengah bertanya pada dirinya sendiri. "Kenapa Nda?" tanya ayah Wanda yang sudah berada di depan pintu masuk ke dapur. "Semua makanannya basi Bah," jawab Wanda. "Mungkin ada yang ikut makan. Gak apa-apa, dibuang saja makanannya," ujar ayahnya Wanda seraya berjalan ke arah kamar mandi. Wanda mengangguk. Dengan dibantu oleh suaminya, Wanda pun memindahkan semua makanan basi tersebut ke dalam kantong plastik sampah. Dan malam itu juga mereka berdua membersihkan dapur. Jendela dibuka agar bau makanan basi yang memenuhi ruangan tersebut hilang. Keesokan harinya, saat tengah mengajar di kelas, Wanda tiba-tiba mencium aroma anyir darah yang membuatnya seketika mual. Kepalanya juga mendadak pusing, kaki yang menopang tubuhnya seolah limbung. Dengan cepat Wanda mengarahkan tangannya untuk berpegangan pada meja agar tubuhnya tidak langsung terjatuh ke lantai. Dalam keadaan seperti itu, Wanda mendengar banyak sekali suara orang. Banyaknya suara-suara itu membuat kepala Wanda menjadi kian sakit. Wanda meringis kesakitan. Bu Wanda, Bu Wanda." Brak.
Tubuh Wanda terjatuh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Dari hidungnya keluar banyak darah segar. Ketika tersadar, rupanya Wanda sudah berada di rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan dan tes, Wanda dinyatakan sehat oleh pihak medis. Ia tidak memiliki penyakit apapun. Namun berbeda dengan yang Wanda rasakan, ia masih merasa pusing juga lemas. Dan yang paling mengganggu ialah suara-suara yang terus terdengar olehnya. Sementara orang-orang di sekitarnya tidak ada yang mendengar suara itu. "Ini Bu, makan dulu buburnya ya," kata Mbak Ani seraya meletakkan semangkuk bubur hangat di dekat kasur Wanda. "Saya lagi gak pengen makan bubur, Mbak." Mbak Ani mengangguk. Lalu kemudian ia membawa kembali mangkuk berisi bubur tersebut keluar. Saat sedang beristirahat sambil memejamkan mata dengan handset yang terpasang di telinganya, tiba-tiba tubuh Wanda digoyang-goyangkan oleh seseorang. Dan ketika ia membuka mata, Wanda melihat Ulfa sudah berada di dekatnya dengan raut wajah ketakutan. "Ada apa sayang?" tanya Wanda seraya melepaskan handset pada telinganya. Ya, sejak pulang dari rumah sakit, Wanda yang selalu saja mendengar suara-suara aneh itu pun memutuskan untuk memakai headset dan menyetel lagu Islami dengan tujuan agar suara-suara itu tidak terdengar, dan cara itu cukup ampuh. "Mbak Ani, Bunda." "Mbak Ani kenapa sayang?" "Mbak Ani nyanyi-nyanyi terus ketawa-ketawa sendiri. Ulfa takut, Bunda." Wanda bangun sambil meringis karena merasa sangat terganggu dengan suara-suara berisik yang hanya ia sendiri bisa mendengarnya. Mbak Ani," panggil Wanda. Namun tidak ada jawaban. Hari itu di rumah memang hanya ada Wanda, Ulfa, dan Mbak Ani karena suami Wanda kerja, sementara kedua orang tuanya sedang ke rumah sakit untuk cek kesehatan dan menebus obat. "Mbak Ani," panggil Wanda lagi, namun tetap tidak ada jawaban. "Mbak Ani di mana, Fa?" tanya Wanda pada anaknya. "Nggak tahu, Bun," jawab Ulfa yang berada di belakang Wanda. Saat mereka berdua sedang mencari Mbak Ani, tiba-tiba dari arah kamar mandi terdengar suara teriakan. Wanda langsung berlari ke arah dapur, dan ketika ia berada di depan pintu kamar mandi, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Mbak Ani," panggil Wanda sambil menggedor-gedor pintu tersebut dengan keras. Di dalam masih terdengar suara teriakannya Mbak Ani. Karena takut terjadi apa-apa pada ART-nya itu, Wanda pun bergegas lari keluar rumah untuk meminta bantuan pada tetangga sekitar. Namun karena di jam-jam seperti itu orang-orang sedang bekerja dan kebanyakan rumah kosong, alhasil yang datang menolong pun hanya beberapa orang saja. Itu pun hanya ART perempuan dan lansia yang untuk jalan saja tidak terlalu kuat. Untungnya ART yang membantu Wanda itu cukup kuat. Dia berhasil mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Saat pintu sudah berhasil dibuka, terlihat Mbak Ani sudah terlentang di atas lantai dengan kepala berdarah, dan bekas darah juga berada di dinding kamar mandi. Dugaan mereka Mbak Ani membenturkan kepalanya ke dinding sampai berdarah. Terkait penyebabnya, mereka tidak ada yang tahu. Mbak Ani dibawa ke rumah sakit dan semua biayanya ditanggung oleh keluarga Wanda. Namun setelah Mbak Ani sembuh, ia diberhentikan bekerja di rumah Wanda. Karena keluarga Wanda tidak ingin Mbak Ani melakukan hal aneh yang membahayakan dirinya sendiri lagi di rumah mereka. Setelah Mbak Ani berhenti, posisinya digantikan oleh Surti. Surti ini sebelumnya datang sendiri ke rumah. Katanya dia diberitahu oleh Mbak Ani kalau kemungkinan mantan bos Mbak Ani yaitu Wanda sedang mencari ART pengganti dirinya. Jadilah Surti mencoba peruntungan untuk melamar kerja di tempat Wanda. Kalau kemarin Mbak Ani pulang pergi dari kosan ke rumah Wanda, Surti justru meminta izin untuk menginap. Karena katanya sayang uangnya kalau ia tetap tinggal di kosan dan bayar tiap bulan. Sementara ia harus mencari uang untuk keluarganya di kampung. Keluarga Wanda juga tidak melarang, malah mereka senang kalau Surti tinggal di rumah itu. "Aku kok jadi ikut-ikutan kamu ya? Aku itu sering mimpi aneh-aneh akhir-akhir ini. Kalau lagi di luar juga kadang gak fokus. Tadi aja aku hampir nabrak pembatas jalan karena gak fokus," cerita Randy pada Wanda. Wanda menatap suaminya lekat. "Iya kan? Berarti bukan cuma aku yang merasa. Ulfa juga sampai gak berani lagi tidur di kamarnya setelah kejadian Mbak Ani itu." Tapi kalau dipikir-pikir, semenjak Mbak Ani kerja di sini, di rumah jadi banyak kejadian aneh ya. Dan lagi, Mbak Ani pernah sampai kerasukan begitu. Apa jangan-jangan Mbak Ani terkena santet ya? Dan efeknya merembet sampai ke kita, kata Randy. Wanda terdiam. "Iya ya,
Kok aku nggak pernah mikir sampai ke situ? Padahal yang aku rasakan sudah merujuk ke hal-hal yang nggak masuk akal. Bagaimana kalau kita berkonsultasi dengan orang yang paham dengan permasalahan seperti ini? Tanya Randy. Wanda mengangguk. Aku setuju, tapi sama siapa? Akan aku coba tanyakan sama teman-temanku. Keesokan harinya, Randy berangkat bekerja seperti biasa. Dan sesampainya di kantornya itu, ia langsung menceritakan apa yang terjadi di rumah mertuanya akhir-akhir ini. Setelah temannya itu mendengarkan cerita Randy, mereka langsung menyarankan agar Randy mendatangi seseorang di sebuah desa yang berada di Kalimantan Tengah. Kata temannya itu, orang tersebutlah yang membantu kelancaran bisnis mereka saat ini. Mereka menemui orang itu tanpa diketahui oleh Randy. Namun menurut Randy, cukup sulit kalau dia yang berangkat ke Kalteng sendirian. Karena bagaimanapun, ia takut untuk berkendara sendirian. Takut kalau sampai saat berkendara, ia mengalami gangguan yang akhirnya menyebabkan ia kecelakaan. Mendengar alasan Randy, mereka pun siap untuk menjemput orang itu kapanpun Randy suruh. Dan Randy menyuruh salah satu temannya itu untuk pergi kepada keesokan harinya. Sur, kamu pernah nggak mengalami kejadian aneh semenjak kerja di sini? Tanya Wanda pada Surti hari itu. Nggak pernah, Bu. Memangnya kenapa ya, Bu? Oh nggak apa-apa. Ini kamu lagi bikin apa, Sur? Ujar Wanda mengalihkan pembicaraan. Ini ramuan herbal untuk badan pegel-pegel, Bu. Sengaja saya buatkan untuk Ibu, karena saya lihat Ibu sepertinya sedang kurang enak badan. Oh iya nih, Sur. Badan saya rasanya lemes sekali. Telinga juga kadang berdengung. Surti tersenyum. Dengan cekatan tangannya menuangkan ramuan herbal itu ke dalam gelas, kemudian memberikan gelas tersebut pada Wanda. Wanda langsung meminum air ramuan herbal yang Surti berikan dengan sekali teguk. Saya masuk kamar dulu ya, Sur, kata Wanda seraya berbalik badan. Iya, Bu. Sebelum masuk ke dalam kamar terlebih dulu, Wanda keluar untuk melihat Ulfa yang sedang bermain bersama nenek dan kakeknya. Wanda membaringkan tubuhnya di atas kasur tersebut. Setelah menyetel sholawat dari HP-nya, Wanda pun lantas memejamkan mata. Namun baru beberapa saat saja, tiba-tiba Wanda merasa mual yang teramat sangat. Hingga akhirnya, Wanda yang tidak bisa menahannya, langsung muntah di atas kasurnya. Ma, ujar Wanda merintih memanggil ibunya. Orang tuanya yang mendengar panggilan dari Wanda itu pun lantas bergegas ke dalam kamar. Mereka langsung membantu Wanda yang sudah tampak sangat lemas tersebut. Sang ibu memijit-mijit kepala Wanda sambil terus berdoa. Beberapa saat kemudian, Wanda akhirnya berhenti muntah. Satu kasur itu penuh dengan muntahnya. Untungnya, ayahnya Wanda saat itu masih terbilang cukup kuat untuk menggeser tubuh Wanda agar turun dari kasur. Dengan dibantu oleh Surti dan sang ibu, pakaian Wanda pun berhasil diganti. Sampai Randy datang, ibunya terus menemani Wanda. Malam itu terpaksa ia dan Randy tidur beralaskan karpet di lantai karena kasur tidak bisa dipakai. Randy mengelus-ngelus kepala Wanda agar istrinya tersebut bisa tertidur. Akan tetapi sekitar pukul 10 malam, Randy terbangun karena Wanda yang berada di sampingnya itu merintih dan tubuhnya menggigil. Ketika Randy menempelkan tangannya ke dahi Wanda, matanya langsung melebar. Ia kaget dengan suhu tubuh Wanda yang sangat panas saat itu. Randy bergegas keluar kamar. Ia mengetuk pintu kamar mertuanya. Tidak lama kemudian ayah mertuanya keluar. Wanda panas, Bah. Saya akan membawanya ke rumah sakit, kata Randy. Mendengar itu sang mertua langsung berjalan tergesa menuju ke kamar yang ditempati anak dan menantunya tersebut. Ya Allah, panasnya. Ayo cepat bawa ke rumah sakit, ujar ayahnya Wanda setelah memegang dahi sang anak. Randy bergegas menggendong istrinya, mengikuti sang mertua yang dengan cepat membukakan pintu rumah dan juga mobil. Abah di rumah saja, Bah. Biar saya yang bawa Anda ke rumah sakit, ucap Randy. Ayah mertuanya itu mengangguk. Sambil mengelus dada, ia melihat kepergian mobil yang dikendarai sang menantu meninggalkan halaman rumah mereka. Anehnya ketika sudah sampai di rumah sakit, demam Wanda turun. Tubuhnya kembali berada pada suhu tubuh normal pada umumnya. Kondisi tubuhnya sehat, semuanya normal, kata dokter. Tapi tadi badannya panas sekali, Dok. Siang tadi dia juga muntah terus. Tapi dari hasil pemeriksaan istri Bapak sangat sehat. Semuanya normal, tidak ada gejala sakit apapun. Randy menghela nafas panjang, lalu ia mengangguk.
Wanda terbangun, nafasnya terengah. Randy yang tertidur sambil memegang tangan istrinya itu pun ikut terbangun. "Kenapa sayang?" tanya Randy saat melihat Wanda yang tampak seperti sedang ketakutan itu. "Di rumah ada hantu, aku melihat hantu," ucap Wanda bergetar. "Tenang sayang, kita di rumah sakit sekarang." "Ulfa, Mama, Abah, aku takut mereka kenapa-napa, aku mau pulang sekarang." "Sudah, kamu di sini saja dulu. Orang yang akan membantu kita mungkin akan datang lusa. Kamu tenang saja ya. Orang rumah pasti baik-baik saja." Wanda menarik nafas panjang. "Apa kata dokter?" tanya Wanda. "Kamu sehat katanya." "Kamu tahu kan, sakitku ini bukan sakit yang bisa diobati medis. Terus kenapa kamu masih membawaku ke sini?" tanya Wanda menahan emosinya. "Di rumah tadi kamu demam sayang. Badanmu panas, kamu menggigil. Aku kira kamu cuma demam biasa." Wanda diam saja. Ia tidak lagi menanggapi perkataan Randy. Keesokan harinya Wanda pulang. Meskipun wajahnya masih pucat dan jalannya sempoyongan, namun Wanda tetap bersikeras untuk pulang. Untungnya apa yang Wanda takutkan tidak terjadi. Anak dan juga ayah ibunya baik-baik saja. "Perbanyak ibadah dan doa, jangan sampai terputus," ujar ayahnya Wanda seraya menempelkan punggung tangannya pada dahi sang anak. Abah pun juga merasakan hawa yang aneh di rumah ini. Bahkan Abah pernah beberapa kali melihat ular hitam di dalam rumah ini. Tapi karena Abah tidak mau membuat kalian khawatir, makanya Abah diamkan saja. "Mama juga mengalaminya, Nda. Sebelum Mama pingsan itu, Mama merasa pundak Mama berat sekali. Kepala Mama juga jadi pusing. Rasanya pengap, dada sesak. Lalu kemudian Mama tidak ingat apa-apa lagi. Sebenarnya apa yang terjadi sama keluarga kita, Mah? Bah, apa kita terkena santet?" "Kita akan segera tahu jawabannya," kata Randy seraya mengelus tangan istrinya. Saat mereka masih mengobrol, tiba-tiba Surti muncul dan langsung duduk bersimpu di hadapan Wanda dan keluarganya. "Kenapa, Sur? Duduk di atas saja, Sur. Jangan dibawa begitu," kata Wanda. "Maaf, Bu, saya mau kembali ke kampung halaman saya karena ada hal yang mendesak. Saya izin pulang ya, Bu," ucap Surti pelan. "Memangnya kenapa, Sur?" "Orang tua saya sakit keras, Bu. Saya harus pulang." Mendengar alasan kepulangan Surti itu, Wanda pun akhirnya mengizinkan. Bahkan Wanda membayar gaji Surti selama 1 bulan full. Padahal Surti belum sampai 1 bulan kerja di sana. "Semoga orang tuamu lekas sehat ya, Sur," ucap Wanda yang saat itu mengantarkan kepergian Surti. Surti mengangguk, lalu ia berjalan tergesa ke arah tukang ojek yang sudah menunggunya di seberang jalan. "Kasihan Surti ya, wajahnya pucat. Pasti dia kepikiran sama orang tuanya." Randy mengangguk, lalu merangkul bahu Wanda dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Malam itu teman Randy datang bersama seorang laki-laki berusia 50 tahunan. Orang itu memperkenalkan diri dengan nama Amang Jata. Beliau dari Tanah Siang yang berada di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Suara Amang Jata cukup keras dan bahasa Banjarnya pun sangat terbatas sehingga membuat Randy, Wanda dan kedua orang tuanya tidak terlalu memahami apa yang beliau katakan. Amang Jata mulai menghidupkan perapian. Matanya tertutup saat merapalkan mantra dan tiba-tiba saja Wanda mengerang kesakitan. Tubuhnya meliuk-liuk seperti ular, mulutnya mendesis dan sesekali ia menjulurkan lidahnya sambil menatap Amang Jata. "Ini bukan santet, ini makhluk perjanjian, makhluk pesugihan. Keluarga kalian sudah ditumbalkan," ujar Amang Jata. Setelah mengatakan itu, Amang Jata langsung berdiri. Ia mulai menari-nari mengelilingi perapian yang asapnya memenuhi ruangan rumah tersebut. Semua orang yang berada di rumah itu diam. Tidak ada yang berani berbicara, hanya suara gemerincing gelang kaki Amang Jata yang terdengar riuh. Mendadak Amang Jata berhenti menari. Ia terdiam dengan kepala menunduk. Tiba-tiba saja lampu di rumah itu mati. Hanya cahaya redup dari bara di perapian yang memberi sedikit penerangan untuk mereka. "Astagfirullah," ujar Randy setelah ia melihat lidah Amang Jata memanjang dan menjilati darah ayam yang sebelumnya memang sudah disembeli dan diletakkan di dalam baskom besar tepat di depan Randy. Saat lampu sudah menyala, mereka melihat darah ayam yang sebelumnya masih banyak di dalam baskom itu sudah lenyap dan Wanda sudah dalam posisi terbaring di lantai. Amang Jata membungkuk di dekat tubuh Wanda yang terkulai lemah.
Ia mencabut beberapa lembar rambut di ubun-ubun Wanda, lalu kemudian memakannya. Saat itu Amang Jata seperti orang yang sedang kesurupan. Setelah itu Wanda disiram dengan air kelapa dan mendadak Wanda tersadar. Begitu bangun Wanda langsung muntah. "Kemari, satu persatu," ujar Amang Jata memanggil keluarga Wanda. Randy mendekat terlebih dulu, dan saat Randy sudah berada di depan Amang Jata pun langsung mengambil sebiji kelapa utuh. Lalu kelapa itu dipecahkan di atas kepala Randy. Air dari kelapa tersebut membasahi kepala dan tubuh Randy. Setelah Randy selesai, lalu kemudian giliran ayah dan ibu mertuanya juga Ulfa. Entah kenapa setelah disiram dengan air kelapa itu, Randy merasa tubuhnya menjadi ringan dan perasaan aneh yang kemarin-kemarin menyelimutinya mendadak hilang. Tapi yang paling parah malam itu adalah Wanda. Ia kerasukan dan juga muntah-muntah. Setelah selesai, Amang Jata kembali merapalkan mantranya. "Beruntung, kalian masih dilindungi olehnya," ujar Amang Jata seraya menghidupkan rokok tembakaunya. Asap rokok tembakau itu memenuhi ruangan. Baunya yang menyengat membuat Wanda pusing. "Kira-kira siapa yang berbuat sekejam itu pada keluarga kami, Mang?" tanya Randy. "Pesugihan itu dari pulau lain. Hebatnya, pesugihan tersebut tumbalnya bukan anggota keluarga si pelaku, tapi orang lain yang diberi makan hasil pesugihan tersebut pun bisa dijadikan tumbal. Apa mungkin kalau ada yang membayar jasa travel kita dengan uang pesugihan itu?" tanya Randy pada temannya. Tidak bisa seperti itu. Biasanya tumbal akan diberi secara cuma-cuma atau mendapatkan uang secara tidak sengaja. Tapi bisa saja bentuknya bukan uang, melainkan makanan. Randy dan ayah mertuanya saling berpandangan. "Saya tidak musuhuzon, tapi saya curiga dengan satu orang ini, Mang. Dia adalah mantan ART kami. Sejak dia datang, rumah ini mulai terasa aneh. Apa mungkin dia?" ujar Randy. Amang Jata memejamkan mata. "Namanya Ani kan? Bukan dia orangnya. Orang yang ingin menubalkan kalian ini pernah tinggal di sini. Namanya Rati. Ia sudah lama memata-matai kalian sebelum si Ani itu bekerja di sini," ujar Amang Jata. "Rati, Mang? Tapi ART yang pernah tinggal di sini itu namanya Surti, Mang, bukan Rati." Amang Jata terdiam. Ia kembali memejamkan mata, lalu memberitahu ciri-ciri orang yang bernama Rati itu kepada Randy sekeluarga. "Surti, ciri-cirinya itu mirip Surti. Aku juga tidak pernah memeriksa KTP-nya. Entah kenapa aku percaya begitu saja padanya," ujar Wanda. Amang Jata menghela nafas panjang. "Dia sudah gagal menubalkan kalian. Aku yakin makhluk pesugihan itu pasti akan berbalik menyerang dia," kata Amang Jata. Wanda menghela nafas lega. "Lalu sekarang apa kami boleh ganti baju, Mang?" Amang Jata mengangguk, dan setelah mengobrol sebentar mereka pun beristirahat. Keesokan harinya Amang Jata berkeliling di dalam rumah tersebut. Beliau menemukan beberapa buhul yang diletakkan di tiap sudut di rumah itu. Dan setelah 3 hari Amang Jata menginap di sana, beliau pun akhirnya pulang. Selama 3 hari menginap di rumah keluarga Wanda, beliau sebisa mungkin membantu membersihkan rumah itu. Karena katanya rumah itu sudah mulai menarik perhatian makhluk-makhluk lain. Dan jika dibiarkan mereka akan semakin banyak berdatangan dan mengganggu penghuni rumah tersebut. "Meskipun sudah aku bersihkan dan aku pagari begini, tapi ibadah kalian harus tetap dijalankan," pesan Amang Jata. Setelah kejadian itu, keluarga Wanda jadi lebih teliti lagi dalam mencari ART. Mereka tidak asal menerima begitu saja seperti sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.